Sentral garam di NTT akan mulai produksi di tahun ini dengan kapasitas mencapai 50 hingga 100 ribu ton. Pulau Rotendao sebagai lokasi pengembangan garam industri nasional ini merupakan satu pilihan yang tepat. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Pragmatis kan? Benar nggak? Sekarang tidak impor. Itu Indonesia mengubah peta pangan dunia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan laut luas dan garis pantai panjang. Tapi ironisnya masih mengimpor garam dalam jumlah besar setiap tahun. Masalahnya bukan sekadar produksi, melainkan kualitas. Industri membutuhkan garam dengan standar tinggi, stabil, murni, dan konsisten yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri. Akibatnya, kebutuhan vital untuk sektor makanan, farmasi, hingga manufaktur masih bergantung pada pasokan luar. Selama ini, negara seperti Australia dan India menikmati posisi tersebut. Indonesia menjadi pasar yang stabil dan menguntungkan dalam rantai pasok global mereka. Tapi situasi ini mulai berubah. Pemerintah mendorong swasembada, termasuk lewat pengembangan sentra garam di Nusa Tenggara Timur. Jika langkah ini berhasil, Indonesia tidak hanya berhenti sebagai pembeli, tetapi mulai masuk sebagai pemain dalam produksi garam industri. Dampaknya tidak sederhana ketika Indonesia mulai mandiri, bahkan berpotensi mengekspor. Peta ekonomi kawasan bisa ikut bergeser. Negara seperti Malaysia yang masih bergantung pada impor akan menghadapi realitas baru. Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti pasar, tetapi mulai membentuknya. Ini bukan hanya tentang garam, tapi tentang bagaimana sebuah negara perlahan keluar dari ketergantungan dan mulai menentukan arah industrinya sendiri. Menyala garamku. Hai Sahabat Bahari. Untuk memastikan produksi dan distribusi garam nasional semakin optimal menuju swasembada garam, Menteri Trenggono meninjau langsung aktivitas pegaraman di Kabupaten Sampang dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur loh. Nah, di Kabupaten Sampang dan Pamekasan inilah kawasan hulu pegaraman dimulai. Kamu bisa nemuin fasilitas gudang penyimpanan, lahan garam, dan washing plant. Di sini, garam yang dihasilkan akan diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri. Setelah melihat proses produksi garam di hulu, Menteri Trenggono juga meninjau kawasan hilir di Kabupaten Sampang nih, yaitu berupa pabrik pengolahan, gudang penyimpanan, hingga dermaga khusus milik PT Garam yang dipergunakan dalam distribusi garam ke berbagai daerah. Eits, kunjungan ini nggak cuma soal garam aja Sahabat Bahari. Masih dalam rangkaian safari Ramadan, Menteri Trenggono juga berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hamidi di Pamekasan dan menyerahkan bantuan 2 ton ikan segar serta 1.000 kaleng ikan olahan untuk para santri. Nah Sahabat Bahari, penguatan sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir ya. Yuk kita dukung produksi garam nasional untuk mewujudkan swasembada garam di tahun 2027. Kenapa kita harus swasembada garam sih Pak? Dan kenapa kolaborasi lintas sektor itu menjadi hal penting? Garam ini walaupun penggunaannya gitu ya dibandingkan dengan komoditas yang lain misalnya tepung atau apa gitu jumlahnya 5 juta ton setahun, tetapi dia mempengaruhi produksi yang begitu banyak dan dia menghasilkan devisa yang besar. Jadi strategis tadi disebutkan. Karena di posisi yang strategis maka swasembada ini menjadi penting dan juga sebagai bagian dari ketahanan pangan kita. KKP yang melakukan swasembada ini didukung juga oleh pemerintah daerah, dunia usaha, salah satunya PT Garam nanti yang menjadi operator secara nasional, juga masyarakat. Jadi kolaborasi harus dilakukan bersama ya supaya swasembada ini bisa tetap. Swasembada ini bukan saja tugas Kementerian Kelautan, bukan saja tugas PT Garam semata, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Indonesia yang memang sudah diminta untuk swasembada berperan untuk menuju swasembada garam. Jadi inilah namanya, selain berkolaborasi kita menerapkan strategi aliansi untuk menuju swasembada garam. Sebab ya kita ingat, kita harus menjadi tuan rumah di negara kita kalau untuk bicara garam. Biar kita mandiri. Tapi targetnya 2027 Pak. Memang harus mau nggak mau itu, atau sebenarnya menurut Bapak ada waktu idealnya tuh kita sekian lama? Pulau Rotendao sebagai lokasi pengembangan garam industri nasional ini merupakan satu pilihan yang tepat.
Dengan dikembangkannya sebagai lokasi sentra garam nasional yang menyerap nanti tenaga kerja kurang lebih 26.000, itu sebenarnya dalam rangka mewujudkan Perpres 78 tahun 2005 tentang pengolahan pulau kecil. Untuk mendorong dalam pengembangan investasi di pulau-pulau kecil, KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal. Sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerja sama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan. Garam ini salah satu proyek strategis nasional, salah satu kalau nggak salah ya ini menjadi swasembada garam. Karena kita punya target swasembada garam. Kebutuhan garam di nasional itu kan sekitar 5 juta ton setahun. Tapi kan yang bisa kita produksi baru di angka 2 juta ton. Selebihnya kan kita masih ketergantungan sama pihak lain. Nah, bicara garam ini juga kan luar biasa potensinya. Karena bagi orang awam mungkin garam itu hanya bumbu dapur. Padahal garam itu tidak sebatas itu. Turunannya banyak sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita mengandung garamnya. Sampo yang kita pakai, sabun yang kita pakai, Obat yang kita makan, obat yang kita konsumsi, infus, Ini gua baru tahu. kecantikan, semua pakai garam. rokok yang kita hisap, kopi yang kita seruput, bahkan mobil listrik sekarang kayak BYD, kayak apa, baterainya itu membutuhkan tenaga. Dalam waktu 1 tahun ini, kita sudah bisa mewujudkan swasembada. Kita tidak impor beras lagi di tahun 2025 ini. Kita tidak impor jagung di 2025, bahkan kita sudah bisa ekspor. Tidak lagi impor gula konsumsi dan tidak lagi impor garam konsumsi yang sebagaimana ditargetkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya janji betul dengan Bapak Presiden bahwa akhir 2027 itu adalah akhir di mana tidak boleh lagi ada impor garam dari segala jenis. Jadi apalagi garam konsumsi, garam industri untuk pengeboran dan sebagainya pun nggak boleh. Rote kita sudah usulkan menjadi kawasan proyek strategis nasional. Jadi kalau itu sudah menjadi PSN, tidak bisa diganggu apa-apa, dan nanti produksi garam untuk kepentingan Indonesia dari seluruh sektor itu bisa dipenuhi dari ROT. Bisa dibayangkan apabila itu terjadi, turunan industrinya dan seterusnya, pertumbuhan ekonominya, peningkatan ekonomi yang bagi masyarakat setempat, ini menjadi luar biasa. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.